Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya yang anti termul? Untuk yang para termul, kabar apa? Kita kembali lagi di channel yang masih kurang cerdas, tetapi tidak kurang cerdas. Yang masih kikuk dalam pembukaan ya. Oke, ini saya akan membahas perkara Jokowi diarak. Nah, ya, kenapa saya katakan diarak? Ya karena dia menunggangi politik atau dia ditunggangi politik. Siapa yang menungganginya? Anaknya sendiri. Nah, jadi anaknya lagi pakai bapaknya buat politik. Aduh, ini ramai kan, sudah saya sebutkan tuh. Yang mengatakan rame, banyak yang mengatakan ini rame. Tapi coba lihat di video-video yang ada di beranda Anda itu, berapa banyak yang memperhatikan permasalahan itu. Insya Allah itu tidak akan sebanyak apa yang akan kita saksikan ini, yaitu acara ILC Pak Karni Ilyas ya, dengan menghadirkan kuasa hukumnya Mas Roy sendiri, kemudian kuasa hukumnya Jokowi, tapi Jokowinya sendiri tidak ada. Nah, padahal kan yang bikin masalahnya di sini siapa? Secara hukum ya, yang bikin masalahnya ya Jokowi kan yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Baik. Nah, ini yang menonton ya saat saya membuat video ini itu 677.000. Nah, ini menjadi data saja bahwa masyarakat itu lebih antusias memerhatikan Roy Suryonya dalam pengertian challenge terhadap ijazah palsunya Jokowi daripada memperhatikan Jokowinya itu sendiri. AA memframing. Emang ya emang begitu ya caranya itu. Kita melihat bahwa perhatian terhadap Roy Suryo itu lebih besar daripada perhatian terhadap Jokowi itu sendiri. Nah, di dalam acara ILC ini udah jangan diterus-terusin memframingnya itu. Ini kan jurusnya termul. Ya saya lagi pakai jurusnya termul nih. Diam dulu. Jangan protes. Kita lagi perang ini sama termul. Nah, di dalam ILC ini saya baru mendapati ya ada narasumber diberikan waktu berbicara sangat lama sekali. Ini berbicaranya berapa lama ya Mas Roy itu? Saya akan mulai mereaksi dari menit 17. Ini pun masih lama, dari menit 17 itu setengah jam lebih. Kalau saya tidak salah melihat tadi. Setengah jam lebih diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, dalam pembicaraan awalnya Mas Roy itu membahas kan bagaimana kepolisian itu datang ketok-ketok. Nah, itu sudah sering kita dengar. Ini yang mungkin ya agak jarang kita dengar itu, yaitu keadaan setelah Mas Roy sampai di kepolisian. Nah, ini yang akan dibicarakan oleh Roy Suryo. Inilah yang mendapat banyak perhatian dari penonton ya. Therefore Jokowi kalah perhatiannya sama Roy Suryo. Begitu. Nih kita akan lihat ya bagaimana pembicaraannya Mas Roy. Sebetulnya saya ingin mereaksi juga apa yang dikatakan oleh Pak Abdul Ghafur Sangaji. Karena dari apa yang saya simak tadi, perkataannya itu bagus sekali Pak Abdul Ghafur Sangaji itu. Nah, yang Rocky Gerung saya belum melihatnya. Insya Allah nanti ya kalau ada waktu kita akan bahas permasalahan itu. Oke? Baik, kita akan saksikan sekarang apa yang akan dikatakan oleh Mas Roy. Mari kita simak. Yang termul terserah. Singkat kata, saya sampai ke kantor polisi sekitar 8:30 Bang Karni. Kemudian saya mendengar Dr. Tifa sudah ada di dalam ya untuk Zoom. Di situ Bang Karni, saya duduk kemudian memang diminta untuk menandatangani surat penahanan. Saya karena pernah dulu tahu seperti itu tidak mau tanda tangan surat itu. Karena saya pikir ini penahanan apa? Karena saya tanya kepada petugas, ini saya ditahan tuh karena apa? Karena mengulangi perbuatan. Loh, kapan saya mengulangi perbuatannya? Apa ada acara di Kamis itu ketika di Bandung saya mengulangi perbuatan? Loh, itu lucu sekali. Di sana nggak ada apa-apa. Ternyata tidak. Jadi itu hanya tricky. Sekali lagi tricky. Tricky untuk menjawab kalimat pembukanya Bang Karni tadi di LC ini. Yaitu apa? Biar seolah-olah
kami ini, saya dan Dokter Tifa itu ditahan dulu. Atau sudah diproses ditahan di kepolisian. Sehingga kejaksaan meneruskan penahanan. Nah karena sampai ujung di P21 berkas lengkap itu tidak ada penahanan. Mereka cari cara. Gimana seolah-olah Roy Suryo dan Tifa Husseatiasuma itu statusnya ditahan. Padahal enggak Bang Kali. Enggak ada tadinya. Jadi saya juga tanya, loh ini ada apa kok ditahan? Akan diserahkan ke kejaksaan. Saya tanya, oh nanti siang penyerahannya. Senin Mbak, paling cepat mereka bilang. Loh, nah kalau Senin ngapain juga ditahan? Ternyata itu trik juga dari petugas kepolisian. Untuk apa? Untuk supaya hari Jumat itu sudah tutup. Kalau kita mau menyerahkan ke kejaksaan. Sehingga Sabtu, Minggu itu ada alasan untuk menginapkan kami di kepolisian. Kan sangat-sangat konyol sekali alasannya. Gitu loh. Nah ceritanya. Bentar. Yang menjadi pertanyaan ngapain kejaksaan ngapain penyidik itu bikin trik kayak gitu dan atas perintah siapa, atas inisiatif siapa? Kan sering tuh alasannya ini karena kewenangan. Iya, kewenangan itu kan tidak harus, tidak wajib demikian. Ini ada perintah. Pertanyaannya yang punya ide seperti itu siapa? Itu pertanyaannya. Nah, adalah ketika sampai ke kepolisian ya, sampai di kantor di Reskrim itu di unit 5 Kamnek. Saya satu, tidak menandatangani apapun surat. Sama sekali nggak ada yang saya tanda-tangani ya. Baik suratnya, penahanannya maupun berita acara penolakannya juga tidak saya tanda tangani. Baru setelah para lawyer ini datang ya, tapi beliau-beliau itu juga memeriksa tapi juga nggak tanda tangan. Saya kemudian sedikit agak lega Bang Kani, karena baru didampingi. Tapi saya tetap gak lega, karena apa? Kemudian disajikan memang minuman-minuman dan makanan. Roti-roti kering gitu dan tapi memang saya Bang Kani, saya tidak nyentuh sama sekali. Gak saya minum, gak saya makan. Makanya ketika ada video yang beredar, saya turun dari kantor pemeriksaan itu dan masuk ke ruang tahti, saya tampak pucat, saya tampak letih ya, dan sama sekali tidak rambutnya Bang Karni, itu sama sekali aut-autan, karena memang saya lupa tidak bawa alutsista Bang Karni. Alutsista itu ini loh, alat utama Mas sistem Roy keluar keamanan. lagi. Enggak bawa Bang Karni. Ya kalau bawa ya mending lah bisa sisiran dikit gitu ya. Enggak Bang Karni, jadi sama saya. Bukan alutsista, bukan senjata, nanti dikira saya bawa senjata. Enggak. Mas Roy alutsista nanti pakai spray, pakai hairspray biar enak. Ya jadul banget pakai sisir. Cuman tadi nih ada satu hal ya, katanya disajikan makanan tidak menyentuh. Ini sebetulnya tamparan kepada kepolisian. Lah kok bisa kepolisian mendapatkan distrust ya, ketidakpercayaan dari masyarakat setajam itu. Kemarin kan ramai, bukan hanya Mas Roy yang mengatakan jangan disentuh pemberian dari kepolisian, kemudian obat-obatan dari rumah sakit jangan diminum. Itu ada distrust, ada ketidakpercayaan itu, dan saya rasa ini pukulan telak untuk kepolisian ya. Nah itu Bang Karni. Jadi saya pucat, tapi saya masih tetap mencoba tersenyum kepada teman-teman media yang ngambil itu. Tapi yang menarik itu yang katanya orang menarik Bang. Memang saya menenteng aja. Ada rompi orange yang diserahkan. Tapi saya bilang, loh ini saya ditahan karena apa? Saya sebelum jelas penahanannya apa saya nggak mau. Ya udah saya nggak mau pakai. Jadi saya tenteng aja Bang Karni. Saya tenteng keluar gitu dan masuk ke ruang tahti. Nah ini yang menarik Bang Karni. Setelah Jumatan, ya kita sempat sholat di situ. Kemudian istri saya datang, kemudian teman-teman lawyer yang lain juga datang Bang Karni, saya baru makan. Ya, karena itu makan yang yakin saya, karena itu makan dari rumah, minuman juga, dan saya baru mandi Bang Karni di situ. Saya mandi di situ. Ya, saya sempat mandi. Dan kemudian menariknya juga setelah itu Bang Karni, ada drama lagi. Sore harinya Bang Karni, mendadak ya, itu sekitar jam 4, saya diberitahu gitu. Mas Roy sama Dokter Tifa siap-siap gitu. Kita periksa kesehatan di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Loh, saya tanya, tadi bukankah sudah diperiksa? Karena sebelumnya sudah Bang Kali. Sudah ditensi, sudah juga di stetoskop gitu ya. Tapi mereka bilang kurang pemeriksaannya. Harus ada pemeriksaan darah, harus ada pemeriksaan jantung, harus ada pemeriksaan ronsen. Bang Karni, saya ingin sampaikan ke kepolisian. Kalau prosedur ini diterapkan untuk semua tahanan, saya kira baik. Atau orang yang mau ditahan itu. Orang yang gak ditahan aja diperiksa kayak gitu kok. Apalagi yang ditahan. Tapi saya kok gak yakin semua itu diperiksa seperti itu Bang Karni. Hanya saya kemudian berpikir, salah satu kuasa hukum saya Bang Refli dan juga Bang Gafur, itu kemudian keberatan dengan proses itu Bang Karni. Karena apa? Karena kami mendengar di luar ruang tahti itu,
Ribet banget Bang Karni. Wartawan banyak banget. Jadi kami sempat berpikir, oh jangan-jangan ini untuk show. Karena akan dikeluarkan kemudian diarak gitu ya sebelum masuk mobil. Alhamdulillahnya jelek-jelek ini Bang Karni. Saya belajar KUHAP juga ya, meskipun saya bukan lawyer loh, saya bukan ahli hukum. Soalnya ada orang-orang yang bukan ahli hukum ngaku-ngaku apokat juga ada tuh di sisi sana. Sindir-sindir. Ya, saya tahu bahwa sekarang pertunjukan quote and quote ya, show seorang yang disangkakan kemudian dipakaiani rompi orange itu sudah nggak boleh lagi kayak gitu dipaparkan. KPK kan nggak bisa lagi melakukan kayak gitu Bang Karni sekarang di KUHAP yang baru. Nah jadi menurut saya ya kalau mereka mau nunggu itu ya akan kecewa. Karena saya juga akan keluar tanpa rompi juga. Jadi benar Bang Karni, kami keluar tanpa rompi. Itu ramai itu, drama pertama itu. Drama sebelum kuasa hukum akhirnya menyerah. Ya udahlah kalau memang niatnya polisi mau bawa ke sana. Ya. Bahkan ya guru saya yang duduk di samping kiri saya ini. Bahkan beliau juga menyampaikan bahwa ini prosedur di kepolisian gak ada kayak gini harusnya gitu ya. Dan itulah nanti ada cerita tersendiri lah soal itu. Ya bahkan beliau itu disebut-sebut oleh menurut saya gak sopan ya gitu. Orang yang nyebut-nyebut beliau mengatakan masih sok mau jadi. Enggak, beliau itu bapak yang baik betul. Ya Bang Karni. Pak Ugro ini menyampaikan polisi itu harus begini, harus humanis, harus begini juga boleh maksa-maksa. Itu maksa-maksa semua Bang Karni. Dan iya alhamdulillah lah kemudian teman-teman ini semua tuh tadinya menolak untuk membawa. Tapi Bang Karni akhirnya kami juga dibawa ya ke rumah sakit Polri di Kramat Jati. Nah inilah kalau dikatakan ada langka tadi. Ya memang langka Bang Karni. Karena setelah sampai rumah sakit Bang Karni, saya kan diperiksa tes darah, gula darah. Ternyata tinggi gula darah saya waktu dites itu. Ya, meskipun tidak setinggi TOEFL ya gitu. Kalau setinggi TOEFL ya sudah pusing kita. Ya, gitu. Tapi tensi saya juga tinggi banget. 180 waktu itu. Ya, kemudian gula darahnya tinggi lah gitu. Di atas 200. Kemudian juga saya nggak bisa lihat rekam EKG-nya. Kemudian di ronsen Bang. Jadi menariknya sore hari sekitar 5:30 ya. Itu ada dokter yang mungkin penanggung jawab rumah sakit itu Bang Karni. Itu langsung mengatakan, Pak Roy dan Bu Tifa atas pertimbangan medis. Ini penting Bang Karni. Atas pertimbangan medis, Anda berdua kami putuskan untuk rawat inap. Dokter loh itu Pak Karni yang mutusin. Gak ada permintaan dari saya atau dari kuasa-kuasa hukum itu gak ada. Dokter langsung karena apa? Saya tanya, loh kenapa dok? Gitu. Karena parameter kesehatannya tidak bagus. Kami tidak membolehkan ya Bapak dan Ibu, itu saya dan Dokter Tifa untuk dikembalikan dalam kondisi gini. Jadi itu alhamdulillahnya Bang Karni. Jadi karena enggak ya saya enggak jadi tidur di Tahti. Tapi tidur di rumah sakit Polri. Tuh sebentar dengerin Termul ya. Itu gara-gara dokter tuh. Ya sudah pasti kalau sama Allah mah ya itu digerakkan hatinya sama Allah. Semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu mah sudah jelas. Tuh dengerin tuh Termul ya. Dokter bukan orang besar apalagi kata kepolisian itu masih ada orang yang pejabat masih sudah pensiun tetapi berlagak masih seperti pejabat nyindir Pak Ugro tuh. Itu si Iman sama si Behudi 52M itu. Ya Behudi dalam waktu dekat. Budak. Sekarang para Termul itu nyalah-nyalahkan. Oh itu permintaan mereka pasti mereka menginap di situ dengan kamar yang mainah. Loh mau kamar apapun kami manut Bang Karni. Ya kalau kamar itu akhirnya ada kita bisa nonton bola ya jangan salahkan saya. Apa perlu rumah sakit itu mencopot TV dulu sebelum saya ditidurkan di situ kan ya nggak perlu Bang Karni. Ya kan? Jadi ya alhamdulillahnya ya ini saya teruskan sedikit supaya nggak terlalu panjang. Jumat malam, Sabtu malam saya tidur di situ. Tapi jangan dikira loh pemirsa LC kalau saya tidur dengan bebas enak. Enggak, ada petugas yang tidur di dalam kamar. Tetap dijaga. Dan ada banyak petugas di luar kamar, banyak. Tapi ada di dalam kamar, bahkan istri saya masuk pun ngobrol dengan saya, dia ada juga. Dia juga mendengarkan, ada tuh saksi-saksinya. Yang menyaksikan kalau mereka masuk, yang besuk pun petugas itu ada di dalam. Jadi kalau Termul mengatakan itu bebas di dalam, enggak. Jangan asal ngomong mereka itu ya. Kita tuh ya tetap merasakan apa yang seharusnya kalau mereka pengen, waduh ditahan. Tapi enggak ditahan, memang tidak diborgol di tempat tidurnya Bang Karni, enggak gitu. Karena apa? Karena kan ya enggak. Hanya saja memang
Dokter Tifa diinfus. Ya, karena memang dia GERD-nya kumat. GERD kumat juga asam lambungnya tinggi banget. Gitu ya. Saya kebetulan tidak, tapi tensi saya masih tinggi dan gula darah saya juga tinggi, itu perlu penurunan. Nah, drama berikutnya ini Bang Karni, ini yang luar biasa kalau menurut saya. Ternyata belum berhenti di situ saja. Hari Minggu kami sudah tenang, oh besok akan ada langsung ke Kejaksaan. Bang Karni, demi Allah, saya taunya Minggu itu kita berangkat dari Rumah Sakit Polri sekitar jam 9, berangkat langsung ke Kejaksaan. Karena toh kita sudah tanda tangan sebelumnya hari Jumat itu gitu loh. Di Polda. Karena saya tahu jam 10 akan diserahkan. Ternyata Minggu malam itu, bukan Minggu sore loh Bang Karni. Minggu malam mendadak, kemudian ketika teman-teman sudah mau turun ya. Banyak teman-teman yang sudah turun sekitar jam 8 sudah pada turun. Masih ada satu kuasa hukum di kamar, Mas Refli waktu itu. Iseng, Refli itu iseng Bang Karni. Baca berita. Di situ di berita di media mainstream tertulis malam ini Polda Metro bawa Roy Suryo dan Tifa kembali ke Polda. Kembali ke Polda. Jadi di balik malam ini kami dipulangkan. Bang Refli itu masih sempat bercanda Pak saya. Mas, berita ini ngaco aja, masa ada berita kayak gini nih. Ditunjukkan karena dikira beritanya ngaco. Wong kita masih di sini. Alhamdulillah Bang Karni saya langsung, sebentar Bang. Itu berarti rencana malam ini. Siapa yang bicara? Ternyata di situ yang bicara Kombes Budi itu. Humas Polda Metro Jaya. Si Budi 52M. Dan saya lihat beritanya jam 20:16. Jadi baru beberapa menit sebelum. Langsung Bang Karni. Saya minta kepada istri saya di situ. Coba deh kontak lagi teman-teman itu. Diskusikan soal ini. Benar Bang. Begitu teman-teman mau naik. Ternyata sudah ada satu mobil dari Polda. Langsung mepet di pintu depan bawah ruangan Pavilion Awaludin Jamil itu. Kemudian langsung ada petugas jaga berseragam sekitar 30 orang jaga pakai pagar betis. Wah, mereka bilang ini berarti akan ada apa-apa. Benar Bang Karni. Lucunya lagi lucu ini Bang Karni, saya lihat. Tiba-tiba jam 9:30 malam, hampir jam 10 malah, ada seorang dokter muda mendekati tempat tidur saya. Kemudian berkata, Pak Roy, atas pertimbangan medis, saya tadi baca, Bapak kita rekomendasikan, kita izinkan untuk pulang ke rumah. Loh, pulang ke rumah? Apa enggak salah gitu. Tapi sebentar, jelek-jelek gini Bang Karni, mohon maaf. Saya tuh MKes juga, Magister Kesehatan. Asli kalau ini dari UGM. Bukan yang palsu dari UGM itu ya, ini asli ya. Nah, saya tahu karena saya juga punya rumah sakit di Jogja. Keluarga saya punya rumah sakit, ayah saya almarhum itu dokter, punya rumah sakit. Prosedur pemulangan pasien itu ada. Gak boleh pasien dipulangkan tuh di atas jam 6 sore, gak boleh. Pagi hari atau siang hari. Gunanya apa? Gunanya karena kalau pasien ini mau dirujuk istilahnya ke rumah sakit lain atau dirujuk ke pusat kesehatan lain itu masih bisa. Dipulangkan kok jam 10 malam ini apa-apaan. Kemudian saya protes. Coba deh cari seniormu. Cari seniornya gitu loh. Seniornya bukan seniormu. Cari seniornya gitu. Yang dokter tanggung jawab itu. Akhirnya benar. Dokter yang bertanggung jawab yang punya kewenangan. Karena kalau dokter jaga itu nggak boleh mulangkan pasien Bang Karni. Yang boleh mulangkan pasien itu ya kepala rumah sakitnya atau wakilnya atau dokter spesialisnya. Itu yang boleh. Akhirnya dokter itu mengatakan sebaiknya besok pagi. Itu masih nggak dipercaya gitu Bang Karni. Masih rame. Sehingga baik sebentar. Ini yang dikatakan oleh Pak Ugro ya. Pak Ugro step up mengatakan undang-undang kesehatan. Makanya saya mengatakan ini keluar dari mulut Mas Roy Suryo sudah betul. Tetapi karena kepolisian itu nggak begitu pola pikirnya. Mereka itu pola pikirnya kalau atasan yang ngomong baru. Bukan kalau yang bener ngomong baru didengerin. Kalau atasan yang ngomong baru didengerin. Makanya Pak Ugro step up begitu supaya didengarkan. Padahal kalaupun Mas Roy yang mengatakan yang dikatakan itu benar ya. Terus Iman Imanuddin malah mengatakan ini ada intervensi. Ya memang tadinya mau menzolimi kok. Kemudian datang orang yang tidak diduga ya. Yang mana diduga juga sih sepertinya. Cuman gak tahu di luar kalkulasi atau bagaimana. Bang Gafur, Bang Refli, Pak Ugro juga sempat mempertanyakan ini tinggi mana antara undang-undang kesehatan, keselamatan pasien, Permenkes dengan masih ngotot mau narik orang itu. Orangnya sama lagi Bang Karni, Ibtu R itu
Masuk kamar lagi terus mau kita bawa sekarang Pak, harus malam ini. Ngapain sih kok? Kayaknya ada order bener ini ya untuk malam ini kan. Iya. Dan saya juga bilang Bang Kan Arif, buat kado. itu dokter Tifa di sebelah itu kan masih diinfus. Satu lagi Bang Arif, kami itu masih minum antibiotik. Antibiotik itu harus habis diminum 3 atau 5 hari. Jadi nggak boleh dipenggal di tengah jalan. Ini bisa berakibat kami resisten terhadap antibiotik itu. Gitu. Nah lama debat-debat sampai setengah 12, akhirnya lewat jam 12 itu. Baru kemudian mereka nggak pulang, mereka nyerah. Jadi karena udah jam 12, nggak sopan banget kan mengeluarkan pasien jam 12 gitu kan. Tapi itu pun ya teman-teman nggak tega Bang Karni. Masih pada jaga di luar itu. Dan terakhir yang ingin saya ceritakan untuk sebagai pembuka, pagi harinya jam 6 masih ada drama lagi Bang Karni. Jadi sudah memang disepakati bahwa jam 6. Tapi itu ternyata saya baru tahu. Di bawah jam 6 tuh mau mampirkan lagi di Polda. Saya bilang ngapain lagi dimampirkan di Polda lagi. Kan harusnya langsung aja ke kejaksaan gitu loh. Ternyata memang dihampirkan di Polda. Tapi ini sekali lagi Bang Karni, kalau kemudian ada tuduhan di luar, ada orang besar di balik kami. Enggak ada Bang Karni. Yang besar adalah yang maha besar yang ada di atas. Kenapa Bang Karni? Begitu kami keluar mobil. Sebentar. Yang ada di atas itu majaz ya, bukan hakikat. Masya Allah di atas gitu. Ya itu majaz, bukan hakikat ya. Saya harap Mas Roy bukan mujassimah. Oke, saya tidak akan memperpanjang hal itu ya. Itu tahanan itu, ya itu mobilnya memang mobil tahanan. Meskipun saya juga loh kok dinaikin mobil tahanan sih, kan kasihan Bu Tifa. Bu Tifa infus kok dinaikkan situ. Keluar dari rumah sakit Polri di Kramat Jati, masuk jalan kecil di samping Cililitan, kemudian masuk ke Cawang ya. Setelah masuk ke Cawang Bang Karni, tidak tidak pada biasanya ya, macet total, lalu lintas macet total. Jadi ternyata saya baru tahu bahwa ada Transjakarta menabrak separator atau divider itu sehingga membuat lalu lintasnya macet total. Jadi mobil yang mengangkut kami itu terhambat sekitar 1 jam di jalan. Ya memang kami kepanasan di mobil, sangat panas gitu. Tapi hikmahnya apa? Kita nggak bisa lama-lama di Polda Bang Karni. Jadi baru masuk Polda, sebentar kemudian tanda tangan, harus dibawa ke kejaksaan. Itu Bang Karni. Jadi apa iya kalau ada orang besar itu bisa merintahkan, tolong Transjakarta, kamu bikin nabrak divider supaya macet, supaya Roy Suryo terhambat. Kan ya gak mungkin Bang Karni. Itu benar-benar petunjuk di laut. Jadi semua itu Bang Karni, dokter yang kemudian memerintahkan kami di rawat inap, malam-malam itu tidak jadi karena kemudian ada dokter yang kemudian juga bertanggung jawab untuk pasien tidak boleh membawa kami. Dan pagi hari ada Transjakarta itu, ya itulah yang terjadi. Jadi akhirnya kalau besok paginya, siang harinya ketika kejaksaan ceritanya sih sama. Tapi cerita di balik ini Bang Karni, ya ini saya ceritakan jauh lebih detail dari apa yang pernah saya ceritakan di beberapa 1-2 podcast sebelumnya. Nah kan, ya betul. Karena apa? Karena supaya masyarakat, pemirsa LC itu mengerti Bang Karni. Itu peristiwanya Bang Karni. Terima kasih. Baik. Nah ya, tepuk tangan. Coba lihat berapa menit, saya tadi mulai dari menit ke berapa? 17 ya. 17. Ya ini sudah 17 menit berarti. Berlalu ya. Totalnya ini 34 menit tuh. 34 menit dibiarkan berbicara Mas Roy Suryo itu oleh ILC. Dan ini mendapatkan banyak sekali perhatian ya. Tuh 686.000. Ya itu kalau misalkan Anda melihat sekarang di ILC berapa. Coba lihat yang menonton videonya Jokowi berapa banyak itu. Paling 10.000. Tadi sih, nggak tahu kalau sekarang ya. Nah sekarang siapa yang mau bicara nih. Itu saya rasa tidak perlu disimpulkan ya. Karena itu kan bercerita semuanya sudah jelas. Sangat detail sekali. Yang bisa mendapatkan perhatian itu memang prosesnya natural. Dari mulai Pak Mas Roy harus masuk rumah sakit, kemudian menginap di rumah sakit. Natural semua. Yang katakanlah ya mencengangkan itu ya saat kedokteran dari pihak rumah sakit ya menyuruh untuk pulang atau membolehkan pulang. Nah di situ untung Mas Roy tahu undang-undangnya, kemudian Pak Ugroseno
kebetulan juga ada di situ. Bukan kebetulan, Pak Ugro Seno mendampingi ada di situ. Kalau nggak ada Pak Ugro makanya ditarik paksa ya. Ya, begitu. Ya, tapi Anda bisa setelah itu dilepaskan. Itu kalau nggak Masih ditanya. orang besar atau orang kuat, nggak mungkin. Lah, kan saya juga nggak ngerti Bang Karni. Demi Allah ya, ketika kami datang ke kejaksaan, kemudian saya Dr. Tifa ditempatkan di sebuah ruangan bersama 4 kuasa hukum ya. 2 kuasa hukum saya, Bang Gafur dan Bang Refli, 2 kuasa hukumnya Dr. Tifa, Pak Al-Katiri dan Pak Ramdansyah. Itu ya kita menjalankan prosedur biasa, ngisi apa yang saya jawab gitu ya. Kemudian menandatangani, kalau itu saya tanda tangan di situ. Dan itu sampai selesainya kira-kira cepat Bang Karni. Kira-kira jam 11.45 lah, pokoknya sebelum zuhur itu selesai. Habis itu Bang Karni, kita nggak ngerti apa-apa. Udah, kita nunggu di situ. Dan nunggu itu benar-benar nggak ada kegiatan apa-apa, kosong. Sama sekali saya tidak mengerti apa yang akan terjadi. Kemudian juga beliau-beliau itu jaksa saya sudah pergi. Meskipun ya saya harus akui kejaksaan luar biasa baiknya Bang. Makan, disediakan, boleh milih kita makan apa ayam atau bebek gitu. Boleh. Kemudian minuman juga disediakan. Minuman yang cocok buat saya Bang Karni. Karena saya diabetes, disediakan minuman yang no sugar ya gitu. Disediakan. Tapi sampai melewati zuhur, sampai jam 3. Demi Tuhan Bang Karni, kami nggak tahu akan apa. Mau masuk, mau ditangkap lagi, ditahan lagi atau nggak ada, pasrah. Nggak ada opsi bebas gitu, nggak ada. Baik, sebentar ya, coba lihat. Diberi makanan sama kejaksaan, dimakan. Diberi minuman, diminum. Ini tamparan keras kepada kepolisian. Ada di alam bawah sadar, kepolisian itu sarangnya penjahat. Sampai ditawarin makan pun ini ada niat jahat. Coba ya, mau bagaimana? Ini tamparan keras. Jadi kepolisian itu kalau mau jadi pahlawan begitu ya, jadi pahlawan lah. Kalau enggak ganti aja sama Robocop. Masa sudah waktunya? Aduh, ini mah dada aja nih. Atau tapi ternyata sekitar jam 4 pejabat yang dari saya bilang pejabat ya karena di sininya tanpa ada bedanya tandanya mengumumkan Pak Roy dan Dr. Tifa atas pertimbangan yang ada dan juga memang atas surat yang dikirimkan oleh keluarga. Jadi saya dijamin oleh istri saya, Dr. Tifa dijamin oleh putrinya. Maka Anda berdua kami putuskan tidak ditahan. Kalimatnya itu loh Bang Karni, tidak ditahan. Jadi bukan kemudian ditangguhkan, bukan. Tidak ditahan. Ya sudah, saya kemudian bersyukur, mengucap sujud syukur sampai saya akhirnya harus melontarkan itu dengan begitu keluar dari gedung itu, saya sujud syukur di depan Bang Karni. Jadi ya kalau orang besar, saya juga bingung Bang Karni. Kalau orang besar siapa orang besar? Tapi kalau yang maha besar mungkin Bang Karni. Rezeki anak soleh Bang Karni. Bukan. Yang Anda alami ini saya kira pertama kali terjadi di Republik. Bahwa Anda ditangkap dramatis kayak gitu. 3 hari kemudian tiba-tiba dilepaskan begitu aja. Betul. Nah, kalau nangkepnya nggak proper, nangkepnya memang nggak benar gimana Bang Karni? Baik, ini menarik ya. Kayaknya harus ada part 2 deh. Yang mau part 2 tulis di bawah kolom komentar ya. Udah habis waktunya. Demikian ya. Ini cerita paling lengkap dan mendapatkan perhatian jauh lebih besar daripada si raja palsu itu. Ya, raja palsu itu. Demikian. Termul mudah-mudahan cepat binasa. Wallahu taala alam bisawab. Untuk Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.